UAS terpojok kesandung 4 isu, Fadlizon terbawa-bawa. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Sebenarnya ya, saya cukup suka dengan model gaya berceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS. Penjelasan yang diseling dengan lelucon, apalagi kita tahu bahwa latar belakang pendidikannya sangat cukup untuk disebut sebagai ustadz. Seperti Tuan Guru Bajang atau TGP Zainul Majdi. UAS ini sama-sama alumni Al-Azhar, tapi isi ceramah UAS sangat jauh berbeda dengan TGB. Padahal ustadz itu punya peran penting dalam pendidikan dan persatuan bangsa ini. Alangkah menyedihkan mendengar UAS menyebut di dalam salib ada jin kafir. Satu paparan perkataan ini saja sudah bisa menggambarkan betapa bahayanya ustadz model UAS buat pendidikan dan persatuan bangsa kita tercinta ini. Apalagi sudah pernah beredar video UAS juga mengusung kehilafahan. Ya wislah, ambiar. Entah ada karma atau azab terhadap orang-orang yang disakiti kalbunya karena ucapan-ucapan UAS atau memang sedang apa saja. Dalam beberapa hari belakangan ini, UAS ramai diperbincangkan para netizen. Ramainya karena berbagai fakta yang mementahkan omongan UAS. Jadi, omongannya balik lagi ke dirinya. Seperti senjata makan tuan, juga omongan UAS yang ditandingkan dengan kelakuan para elit pemuja kadrun yang ternyata perilakunya berlawan dengan petuah UAS. Lalu ada pula peringatan yang disuarakan oleh warga negara lain yang diapresiasi oleh para netizen. Total ada 4 isu yang bikin UAS kesandung dan otomatis jadi memojokkan dirinya sendiri. Awalnya ngamuk dana haji, sekarang ngakunya nggak paham. Ketika Menteri Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, isu haji pun digoreng oleh para kadrun dan elit politiknya. Termasuk beredarnya video ceramah UAS di medsos. Dalam video itu UAS terkesan memprovokasi. Duit nggak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji. Bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi, ujar UAS. Katanya lagi, jikalau umat Islam mengamuk, baru mereka berhenti. Namun jikalau diam, uangnya lanjut dipakai. UAS kemudian memberi peringatan pada pemerintah. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT. Silahkan jadi gubernur, silahkan jadi wali kota, silahkan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Pungkasnya. Soal penggunaan dana haji buat pembangunan infrastruktur sudah dibantah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, selengkapnya di detik.com. Sekaligus menjelaskan bahwa pembatalan haji tahun ini dengan alasan utama soal kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji. Benar saja, akhirnya Arab Saudi mengumumkan tidak menerima jemaah haji dari luar negeri. Apa kata UAS ketika dikonfirmasi oleh awak media soal ceramahnya itu? Jawaban UAS sangat berlawanan, mencela-mencele. Saya tidak paham masalah itu, kata UAS. Dia mengaku lebih memilih untuk tidak berkomentar karena kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Saya khawatir saya ditanya di akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan, bicaralah yang kamu punya ilmu saja, katanya. Lah, terus apa tujuannya ngambuk-ngambuk di video itu? Sekedar provokasi lalu lari? Berita UAS ngaku tidak paham ini pun jadi cemoohan para netizen. Video warga Malaysia marah pada UAS. Beredar sebuah video di medsos berisi kemarahan seorang warga Malaysia terhadap UAS. Menanggapi video UAS soal dana haji di atas itu, seperti menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Berikut antara lain kutipannya dilansir suara.com. Saya menanggapi Somad pasal soal jemaah haji Indonesia. Kenapa tak berpikiran panjang? Otaknya Somad ini suka bikin gaduh, asik perbodohkan rakyat Indonesia, satu bangsa dengan kau. Kenapa punya sikap macam iblis dan setan? Kenapa asik bikin kegaduhan macam itu? Kau tahu tak, menjadi ustadz itu harus tanggung jawab kau dengan perkataan. Kau sudah memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Otaknya kotor, menjadi ustadz itu harus suci hati, punya perasaan, punya sikap, bukan macam engkau nih. Sudah seperti iblis, menghasut, ujarnya. Tak celep. UAS rayakan ulang tahun. Beredar pula video UAS merayakan ulang tahun beserta istrinya. Video ini mendapat reaksi cemoohan dari para netizen. Karena sebelumnya UAS pernah berceramah bahwa tradisi perayaan ulang tahun itu merupakan tradisi kaum murtad. Video tamparan dari netizen yang juga berisi suara ceramah UAS, saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya, selamat murtad. Sebut pelihara anjing kurangi pahala, UAS diadu dengan Fadlizon dan Erdogan.
Sebuah video ceramah UAS tayang pada akhir Maret lalu di YouTube, dilansir suara.com, isinya soal pemeliharaan anjing bagi umat Islam. Kata UAS, rumah orang yang memelihara anjing tidak akan dimasuki malaikat. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk, ungkapnya. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah? Satu hari amal kalian dikurangi sebesar bukit Uhud, sementara amal kalian satu hari sebesar bisul. Lanjutnya, aneh ya, di mana UAS tahu besarnya amal setiap orang? Pernyataan UAS ini pun jadi bahan cemoohan dan lelucon para netizen. Para netizen ramai-ramai menyebarkan info dan foto Fadlizon dan Erdogan bersama anjing peliharaan mereka. Kedua tokoh ini merupakan pujaan para kadrun. Jadi apakah menurut UAS, rumah Fadlizon dan Erdogan tidak pernah didatangi malaikat selain malaikat maut? Apakah amal pahala Fadlizon dan Erdogan selalu berkurang setiap harinya? Kalau begitu, mengapa para kadrun tidak membenci Fadlizon dan Erdogan karena mereka memelihara anjing dan bertentangan dengan petuah UAS? Apakah segala ceramah UAS hanya berlaku bagi warga di luar gerombolan kadrun pengikut UAS? Sudahlah, serah lu deh. Nikmati saja video di bawah ini. BTW, itu yang nyanyi UAS sendiri bukan? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Somat provokasi umat, soal batalnya haji, tuduh pemerintah gunakan dana, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Metropolitik. Rupanya terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021 masih hangat menjadi pembicaraan. Bahkan kian panas saja setelah dibuat narasi bahkan provokasi. Nah, narasi yang dibangun sekarang malah mengaburkan dari konteks yang sebenarnya, bahwa keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan lebih karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi. Artinya pemerintah ingin melindungi calon jemaah haji, keselamatan mereka lebih diutamakan, dan juga sudah mendapat persetujuan DPR. Tahun 2020 saat era Menteri Fakhrul Razi juga meniadakan pemberangkatan haji. Begitu pula tahun 2021, Menteri Yakut Khalil Qomas memperlakukan hal yang sama. Tentu sudah berdasarkan kalkulasi yang matang. Saya sendiri sebelumnya sudah menulis soal haji yang dipelintir kemana-mana ini di judul soal haji, kenapa kadrun yang bahlul, era Fakhrul diam, era Gus Yakut ribut. Jika semula narasi yang berusaha dibangun lebih menyalahkan Menak yang dikatakan tidak becus, tidak mampu bahkan sampai jadi trending topik di Twitter dengan tagar Menak Anfaidah, yang lucu juga membawa-bawa soal latar belakang pendidikan Menak segala. Kini narasi yang dibangun lebih liar lagi, yaitu menuduh pembatalan haji karena uang dipakai oleh pemerintah. Bagi saya, ini sudah jelas provokasi kepada umat, membolak-balikan hati umat manusia. Dan kiranya manusia semacam ini tidak paham mekanisme atau sebetulnya paham tapi memang sengaja menari-nari agar negeri selalu saling mencurigai. Seperti salah satunya seorang ulama yang bernama Somad atau lebih dikenal Ustadz Abdul Somad atau UAS. Berikut ini informasi yang dapat kita baca di bawah ini. Beredar kembali video Ustadz Abdul Somad atau UAS di media sosial usai diunggah oleh akun Facebook bernama Alfi Al-Baihaqi pada Minggu 6 Juni 2021. Karena itu video tersebut menjadi pembicaraan publik sebab saat ini situasi tanah air cukup panas lantaran calon jemaah haji 2021 tidak bisa berangkat dan dana haji turut dipersoalkan. Dalam video tersebut UAS tampak membicarakan dana haji yang menurutnya digunakan pemerintah dan membuat umat Islam mengamuk. Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, ujar dalam video tersebut. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan investasi, sambung UAS. Jika benar, membaca dari unggahan video dan lontaran kalimat Somad ini, bagi yang berakal sehat tentu hanya bisa tergelak. Tak habis pikir bagaimana seorang ustadz yang konon diidolakan oleh jutaan umat ini begitu dangkal cara berpikirnya. Mekanismenya tidak semudah itu, kalau daya tangkapnya hanya segitu, tak ubahnya dana atau duit para jamaah seolah dikelola macam di rumah tangga saja, tinggal dialihkan tanpa adanya mekanisme. Dari dana haji masyarakat yang telah dikelola pemerintah, melalui perbankan memang betul salah satunya untuk diputar kembali agar tidak mengendap. Tapi bukan berarti dibatalkannya pemberangkatan haji, bukan karena duit tak ada atau digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur.
Ini sudah jelas Bahlul tingkat dewa. Somad hanya memprovokasi umat. Analoginya sederhana saja, saat kita nabung taruh kata 1 juta di bank, maka oleh bank uang kita tanpa sepengetahuan akan diputar bank dalam bentuk kredit ke masyarakat. Tapi saat kita butuh dan mengambil uang tersebut sudah pasti ada. Jadi tak ubahnya dana haji tersebut. Jadi bukan dinarasikan duit tidak ada atau dipakai pemerintah, lalu pemerintah ambil opsi gila batalkan dana haji. Entah mau sampai pemahaman macam Somad ini akan enyah dari muka bumi Indonesia tercinta. Memang nampak menjadi hero buat umat, seolah berbicara atas umat, tapi cenderung ngawur. Jatuhnya Somad selain memprovokasi juga telah memfitnah Amirul Mukminin. Tidak mempercayai Amirul Mukminin yang dipilih sebagian besar pilihan rakyat itu artinya juga dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi tak hanya Somad dan pengikutnya saja yang boleh dan berhak bicara soal akhirat atas tuduhan dan prasangkanya yang super ngawur tersebut. Tapi sebaliknya mereka pun juga berhak menerima akibatnya jika faktanya tidak terbukti. Seperti yang disampaikan Somad di dalam videonya yang beredar, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT, ujar UAS. Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Tugasnya, bagiku, ulama itu berdiri di tengah, menjadi pribadi yang menyejukkan kondisi, bukan sebaliknya menjadi pintu bagi pihak lain untuk saling membenci. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.